Hai, welcome back to Bincang Diva. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang kepribadian manusia. Yang kita tahu, setiap manusia punya kepribadian yang berbeda satu sama lainnya. Penting sekali untuk memahami kepribadian ini karena apa? Banyak konflik terjadi hanya karena kita tidak mengerti kepribadian dari lawan bicara kita atau orang lain, atau bahkan kepribadian diri kita sendiri nih kita nggak tahu. Nah, kepribadian yang akan kita bahas itu menurut Hippocrates yang membagi kepribadian menjadi 4 macam atau jenis, yaitu koleris, sanguin, melankolis, dan pragmatis. Untuk kepribadian koleris dan sanguin itu termasuk ke dalam kelompok ekstrovert. Sedangkan melankolis dan pragmatis termasuk ke dalam kelompok introvert. Nah, hari ini kita akan bahasnya itu khusus untuk kepribadian koleris saja ya. Untuk kepribadian lainnya nanti akan menyusul ya. Oke, langsung lanjut ke sifat dasar dari kepribadian koleris. Orang-orang koleris ini sering dijuluki si kuat ya, karena mereka tuh sangat tegas, mereka dominan, mereka suka sekali dengan tantangan, dan mereka tidak mudah menyerah nih orangnya. Mereka punya target yang jelas, punya tujuan yang jelas, mandiri, cepat, praktis, sangat pemberani, tegar, tidak emosional, dan punya jiwa pemimpin atau berjiwa pemimpin. Nah, apa sih kelebihan dari si koleris ini? Jadi, mereka itu termasuk orang-orang yang selalu unggul. Karena apa? Karena mereka selalu mengupgrade diri mereka. Mereka selalu memperbaiki diri mereka setiap hari. Apa yang kurang hari ini diperbaiki besok. Mereka orang yang terstruktur, punya selalu plan-plan ke depannya. 10 tahun kemudian buat apa, 5 tahun kemudian mau buat apa, bahkan esok hari mau buat apa mereka tahu hari ini. Tapi ini bukan yang kayak, oh aku 10 tahun ke depan pengen jadi ini deh. Bukan kayak gitu aja sih. Mereka emang lebih terstruktur gitu. Mereka punya jadwal-jadwalnya. Oke, aku 5 tahun lagi misalnya pengen jadi pengusaha. Hari ini aku pengen cari modal dulu. Terus aku mau cari partner kerja. Bla bla segala macam. Mereka tuh memang dengan secara sedetail itu udah mereka buat di jadwal mereka sehari-harinya bahkan. Koleris ini punya tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, makanya mereka mampu mendelegasi nih. Bagi koleris, waktu adalah aset yang paling penting yang tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Karena mereka orang-orang yang confident dan punya jiwa pemimpin, karenanya mereka punya pengaruh yang luar biasa di lingkungan mereka. Nah, mereka ini orang-orang yang sangat mandiri. Mereka punya jiwa yang hebat. Karena apa? Mereka mampu bertahan di situasi apapun, bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun. Kalau ada masalah, mereka selalu mencari jalan yang paling mudah, paling praktis. Jadi nggak ada waktu tuh untuk yang kayak melo-melo, sedih-sedih. Mereka langsung mencari solusi dan mengupayakannya. Kemudian jika ada orang-orang yang tidak menyukai mereka, iri kepada mereka, dan berusaha untuk mematahkan semangat mereka, mereka nggak akan ngedown tuh. Justru mereka akan semakin terpacu. Itu hinaan-hinaan itu mungkin dijadikan mereka sebagai bahan bakar untuk terus semangat dan bisa mencapai target-target mereka nih. Nah, itu tadi ya kelebihan dari si koleris. Jadi tuh nggak dijelasin secara spesifik tapi umumnya aja. Tapi walaupun cuman umumnya aja itu kayak memang bener-bener cocok gitu si koleris ini disebut sebagai si kuat. Memang mereka punya kualitas akan itu ya. Oke, kemudian apa sih yang menjadi kekurangan dari si koleris ini? Yang pertama, mereka kalau ngelihat sesuatu yang nggak pas, itu mereka langsung protes ya. Dan hal yang diharuskan mereka ini ibaratnya tuh ceplos-ceplos aja gitu. Mereka nggak akan mikirin benar salahnya atau perasaan orang lain yang mendengar tuh gimana. Yang penting tuh ngeyel duluan, urusan benar salah tuh belakangan. Jadi karena sifat mereka ini yang nggak sabaran, suka mengatur,
Jadi mereka ini sering dihindari oleh orang lain. Ya, nggak sabaran itu karena memang mereka kan tadi sangat menghargai waktu ya. Jadi pengennya cepet gitu, langsung nggak ada lama-lama, nggak ada yang letoy-letoy, nggak suka mereka tuh ya. Kemudian mereka termasuk orang yang kaku dan tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan di beberapa negara atau pemimpin-pemimpin yang dia mempunyai kepribadian koleris, mereka cenderung otoriter gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, si koleris ini emang cocok sih jadi pemimpin. Jadi kalau ada yang salah-salah, mereka tuh langsung tegas mengatakan enggak nih, salah nih, nggak bisa kayak gini nih. Jadi benar-benar semua berjalan dengan sistematis. Tapi ya tadi kurangnya itulah ya, jadinya kayak ngerasa oh gini banget sih, kayak nggak didengerin banget sih pendapat aku, karena mereka emang fokus ke diri mereka itu loh. Ya itu dah, sekali lagi manusia itu bukanlah makhluk sempurna ya, jadi pasti kalau ada kelebihan ada kekurangannya juga. Jadi itu yang harus kita maklumi, kita toleransi ya. Oke, jadi sekarang gimana sih cara menghadapi orang-orang berkepribadian koleris? Nah, aku kasih tips-tipsnya nih ya. Yang pertama, kan koleris itu kan mereka kuat pendiriannya ya. Mereka kalau punya pendapat juga ya itu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian lagi ngobrol sama mereka atau kalau kalian bertengkar nih sama mereka ya, bertengkaran gitu, usahakan untuk mengalah saja, karena itu cenderung lebih baik ya dibanding memperpanjang masalah. Karena mereka termasuk orang yang cenderung keras kepala tadi kan, mereka punya pendirian yang kuat, jadi kalau yang ya gitu, nggak mudah untuk dipengaruhi ke mereka itu orangnya. Nah kemudian koleris kan orang-orang yang sangat menghargai waktu. Jadi kalau kalian punya teman yang termasuk koleris, jangan sampai kalian punya janji kalian lupa, atau jangan sampai kalian punya janji kalian telat. Waduh, bisa panjang tuh urusannya. Mereka sangat nggak suka yang kelelatan itu, ketidakdisiplinan itu ya, mereka tidak suka. Kemudian jangan pernah, kalau kalian punya masalah sama koleris itu, jangan suka bawa perasaan. Baik kalau punya teman-teman deket ya, kan mereka tuh kan memang cenderung orangnya apa yang ada di pikiran diutarakan gitu kan, karena emang pemikir ya, nggak menggunakan hati dulu kan, langsung menggunakan pikiran. Jadi apa yang mereka rasakan ya, mereka langsung ucapkan gitu. Kalau nggak setuju, dan cenderung dengan kata-kata yang kayak to the point aja gitu, nggak yang gimana ya, nggak ada yang kayak gitu nggak ada. Jadi ya kalau mereka nggak bawa hati, kalian juga jangan bawa hati, jangan menggunakan emosi kalian di situ, gunakan pikiran kalian di situ ya. Kemudian orang koleris ini kan kalau menjadi pemimpin itu mereka tega aja gitu, nyuruh, yang penting tujuan tercapai. Nah jadi kalau misalnya kalian punya bos atau punya pemimpin, atau mungkin kalau kerja kelompok ketua kalian itu orang koleris, jangan berleha-leha. Jadi lakukan tugas kalian yang sudah diberikan itu dengan cepat, dengan praktis dan efisien gitu. Jangan sampai buat kesalahan di depan mereka, karena sebenarnya mereka ini cenderung orang yang kalau bekerja sama itu harus bergerak cepat, karena mereka emang sangat menghargai waktu tadi kan. Nah itulah dia, mungkin beberapa tips tadi aja ya, karena kalau diajutin bisa kepanjangan nih podcastnya. Mungkin itu aja ya yang kita bahas tentang koleris hari ini. Jadi di antara kalian, siapa coba yang punya kepribadian koleris, atau ada nggak sih teman-teman kalian atau orang terdekat kalian yang kalian kenal punya kepribadian koleris? Kalian bisa komen di bawah. Oke, untuk kepribadian lainnya, sanguin, melankolis, pragmatis akan menyusul. Tunggu, pantengin aja podcast kita atau YouTube kita. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye.